Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan, yang kita hormati dan juga tentunya kita doakan Ustazuna Ustaz Ferry Sabtadi Putra SPDI sebagai sahibul bait, tuan rumah yang berbahagia, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, muallim, muallimah, murabbi, murabbiyah, mudarris, mudarrisah, ustaz, ustazah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang semua kita insyaallah diridhai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tak bosan-bosannya tentulah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita zikir bersama-sama imam setelah sholat berjamaah, maka zikir kita tasbih subhanallah, maha suci Allah 33 kali. Kemudian kita ucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah, subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qaiman abada. Itu bukan ayat, bukan hadis. Boleh dibaca. Kalau dibilang nggak boleh, katanya bid'ah nambah-nambah. Yang tadi pun kita baca selawatan jadi bid'ah itu ya. Boleh. Kemudian alhamdulillah, tahmid, memuji Allah, segala puji bagi Allah, kita baca 33 kali. Kemudian kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Boleh baca wa ni'mah kalau mau diwakafkan, wa ni'matin, Allahu akbar. Bisa sama-sama kita baca insyaallah ya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ala kulli halin, atas segala hal, ala kulli hal, atas segala hal. Kita di bawah sedang dalam keadaan susah. Itu diutamakan, artinya susah pun kita tetaplah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sesungguhnya orang tidak akan bisa merasakan kebahagiaan surga kalau dia tidak pernah merasa bahagia di dunia. Orang yang merasa bahagia itu karena dia bersyukur dan bersabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya itu bahagia. Masalah hati itu hanya Allah dan dia yang tahu ya. Kemudian wa fi kulli halin, dalam segala hal itu normal. Wa ni'matin, dalam kenikmatan. Tapi ungkapan wa ni'matin diakhirkan. Karena apa? Sudah barang tentu orang yang dapat nikmat, dia pasti memuji dan bersyukur kepada Allah. Kalau gak bersyukur, gak puji Allah, kelewat banget ya orang. Tapi diakhirkan. Karena apa? Kalau bisa dalam keadaan susah pun alhamdulillah ala kulli hal. Apapun situasi kondisi kita, baik dalam keadaan susah, normal, atau bahagia mendapat nikmat, kita yakini, kita nyatakan, kita katakan, kita i'tikadkan sepenuh hati dari hati sanubari paling dalam untuk kita ikrarkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takbir, Allahu Akbar.
banyak dapat Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita sampaikan salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat di hari akhirat, di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allah Maha besar. Allah Maha besar dari segala apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Allah Maha besar untuk mengatasi segala masalah kita yang kita anggap besar, baik masalah pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia ini. Kita yakini kita punya Tuhan yang Maha besar, Allahu Akbar, sehingga semuanya kecil karena kita punya Tuhan yang Maha besar. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Takbir, Allahu Akbar. Kalau kita punya masalah besar, maka insya Allah kita mulai dengan selawat Nabi. Ustaz Ferdi pernah posting salah seorang kiai menyampaikan kata-kata indah tentang selawat Nabi. Kalau kita bingung mau mengucapkan apa, bingung mau melakukan apa, maka mulai dengan selawat Nabi. Ini luar biasa. Gema galang berselawat ini luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Tadi alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah di wisuda tahfiz 30 juz akhwat, sekitar 20 orang, diselenggarakan oleh DT Peduli, Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara, yang punya Agim ya. Tapi ini Sumatera. Masya Allah, usianya masih muda-muda, masih belasan. Untungnya mereka semua pakai niqab. Jadi wajahiyahnya ya tertutup, ya kan? Tapi pas di awal saya tausiah, saya bilang kan, sungguh seakan-akan saya melihat bidadari surga di dunia. Itu kalau yang jombloan itu baper. Ya biar nggak dianggap apa kali saya kan, saya selama di Medan kan, biar nggak dianggap apa kali, saya bilang juga yang di sisi kiri, mereka sisi kanan ya, sisi kirinya ada yang calon-calon hafiz laki-laki yang ikhwan, pakai baju serba putih gitu kan. Saya dari tadi belum ganti kan, jadi hitam gitu kan. Jadi saya bilang kalau ada bidadari berarti ada bidadara. Saya bilang ini seakan-akan saya lihat ada bidadara surga di dunia. Wildan mukhalladun. Bidadara artinya kan, wildan kalau hurun 'ain bidadari, wildan mukhalladun bidadara. Ka'annahum lu'lu'um mansur. Seakan-akan mereka itu permata atau mutiara yang sedang ditaburkan di situ. Ibu-ibu dapat satu mutiara yang besar, bersinar, kinclong, itu senang kali hati, barang berharga. Apalagi di depan mata itu bening-bening, muda-muda, Bapak jangan cemburu, Pak. Karena ibu ketika kami dapat bidadari itu enggak cemburu. Karena apa? Cemburu itu siksa. Tetekan batin, cemburu kan? Di surga tidak ada siksa. Sehingga di surga tidak ada meri-merian, tidak ada iri-irian, tidak ada cemburu. Bidadari. Jadi fair ya, fair. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa seperti ada, mohon maaf ya, seperti ilham gitu kan. Saya baca selawat yang pernah kita dulu masih ngaji Ustaz ya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Alhamdulillah selawat kita banyak, tapi nggak tahu ini sudah belasan tahun nggak pernah, masih sejak aliyah bahkan nggak pernah saya sampaikan selawat ini. Tapi dapat seperti ilham tadi,
Masya Allah. Nah ini kan tentang Al-Quran. Jadi selawatnya pun selawatnya gitu dibaca sama-sama ya. Masya Allah ya, karena ada Quran. Salatullahi wassalam, sama-sama Masya Allah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Alhamdulillah. Dalam terus salawat masyaallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami juga dari Sergei ya. Medan Sergei Galak ya. Di Sergei sampai sekarang masih ada peringatan Maulid. Bahkan nanti sampai berapa minggu lagi masih ada, karena di sana ada paguyuban Banjar, Maulid Banjar. Jadi bahkan sampai Jumadil awal nanti mereka, karena 19 putaran itu Maulid Banjar atau paguyuban Banjar terbesar sementara adalah di Sergei. Padahal hanya 2 kecamatan paguyubannya, Perboman dan Pantai Cermin. Yang nomor 2 di Langkat. Jadi pas saya isi yang sesi kedua itu 27 rumah jadi tuan rumah di acara yang pusatnya di masjid. Sarapan menunya sama semua rumah. Kemudian makan siang sama semua menunya, setelah itu bubar. Satu rumah menerima tamu sekitar 12 sampai 16 orang. Anggap 15 ya, tengah-tengahnya. Kali 27 rumah itu berapa orang itu? Belum lagi ya itu yang memang udah datang rombongan naik angkot, naik apa gitu ya, naik mobil bareng-bareng, belum lagi memang undangan yang tuan rumah gitu ya. Bahkan ada yang 63 kakak jadi tuan rumah, yang giliran keberapa gitu nanti. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mesti Nabi itu agak mesti mengenal waktu kapan saja, di mana saja. Itu yang kemarin Maulid itu momen saja, jangan dianggap bid'ah boleh kan? Momen saja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tabarakallah. Jadi ada baiknya juga yang lalu itu saya pre maksudnya libur Ustaz. Kan pre maknanya 2 ya kan. Ini pre libur karena apa? Yang berapa bulan yang lalu itu kan giliran apa namanya bukan Jumat, malam Rabu yang kelima itu kan 3 bulan sekali adanya, setahun cuma 4 kali. Jadi yang lalu itu hujan deras sehingga saya gak hadir. Ibu-ibunya gak hadir juga ya kan. Ada beberapa yang luar biasa semangat ada ya, Masya Allah ya tabarakallah. Ya tadi macam tadi mangap-mangap pun dapat pahala. Ini datang pun luar biasa, walaupun hujan misalnya gak datang juga misalnya ya Bu ya, karena nah ini alhamdulillah. Tapi tidak ada bosannya kita kalau temanya tentang Nabi Muhammad SAW, selawat Nabi. Ini kita bahas, ini tafsir tematik ya. Temanya tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi 6 ribuan ayat, tepatnya kata Imam Syatibi dan disepakati oleh jumhur ulama, jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat. 6.236 ayat. Yang banyak itu ayatnya cuma 4 kata Muhammad. Nabi Isa saja itu lebih dari 4. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Adam, Nabi Musa banyak itu. Nabi Musa paling banyak. Nabi Muhammad cuma 4. Lah kok cuma 4? Ya iya, orang Quran kepada Nabi Muhammad. Contoh misalnya qul huwallahu ahad atau semua qul lah, katakan. Itu kan perintah kepada Nabi Muhammad tanpa harus menyebutkan hai Muhammad gitu ya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul uhiya annahu. Surah Jin ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kasir banyak, kautsar banyak. Nah itu.
Mu-nya itu kepada Nabi Muhammad. Jadi seandainya tidak ada kata-kata Muhammad, ya tidak ada masalah menurut ulama tafsir, karena Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa masih ada juga Allah sebutkan 4? Berarti ini penting sekali, sangat penting sekali disebut, tanpa menyebutkan engkau, dia, nya, kamu, atau mu gitu. Kan banyak ya, iya, dia, nya kalau terjemahkan ya, atau gua, hu gitu, atau anta, atau ka gitu ya. Tapi langsung katanya adalah Muhammad. Apa saja ayatnya? Yang pertama surah Ali Imran ayat 144 ya. Surah Ali Imran ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul, utusan saja. Walaupun Nabi Muhammad sebagai imamul anbiya'i wal mursalin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, habibullah, tidak sampai derajatnya kepada derajat ketuhanan. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan sederajat dengan Tuhan, dia bukan setengah Tuhan, dia bukan dewa atau setengah dewa atau tulisan dewa. Hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah juga berlalu beberapa orang rasul sebelumnya. Maka kita di surah Al-Baqarah 285 sudah akhir-akhir kita baca, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan derajat para rasul itu sampai ke derajat ketuhanan, enggak ada. Semua itu adalah manusia seperti kalian, bedanya yuha ilayya, Nabi dapat wahyu. Maka penting disebutkan kata-kata Muhammad di situ untuk menegaskan dia bukan apapun derajat yang terkait dengan ketuhanan. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Kita nantikan setelah pesan-pesan itu. Ada yang mau lewat ya, insyaallah. Jazakallahu khair. Maka apakah jika dia wafat atau dibunuh? Jadi Nabi ketika menyampaikan ayat ini, ya dia, semua umat Islam meyakini semua manusia pasti wafat. Nah ini dibunuh, Nabi berarti sudah harus siap dengan itu. Karena ini Nabi ketika ini masih hidup gitu kan, dan wahyu itu disampaikan kepada umatnya. Ini menegaskan Nabi yang kekasih Allah, yang habibullah, sayyidul anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin, imam dan pemimpin para nabi rasul itu juga wafat, baik itu sakit atau karena dibunuh. Jadi kalau andai kata ada nabi yang dibunuh dan wafat nabinya, berarti ya memang seperti manusia pada umumnya, juga hidup juga wafat. Layakkah disembah? Gitu ya. Kafir yang menyembah ya kan, selain Allah ya. Masih perpanjang lagi panjang ceritanya guys. Yang qalabtum ala aqabikum, apakah jika dia
wafat atau dibunuh, kalian berbalik arah ke belakang kembali kepada murtad? Itu pertanyaan, tapi tidak butuh, namanya pertanyaan retoris yang tidak butuh jawaban. Allah langsung menegaskan, wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang kembali ke belakang berbalik arah murtad, tidak merugikan Allah sedikit pun. Enggak rugi Allah. Tapi kewajiban kita untuk memerangi orang-orang murtad. Sebagaimana setelah Rasulullah wafat, banyak orang murtad, ada beberapa nabi palsu dan ingkar zakat. Abu Bakar khalifah yang sahabat Nabi yang lembut menjadi khalifah, yang ramah menjadi khalifah, ya. Itu tegas dan keras memerangi orang yang murtad, yang orang ingkar zakat dan ngaku nabi atau nabi palsu. Sampai-sampai sekitar 70 hafiz Quran yang mujahid meninggal dunia. Berarti begitu penting untuk memerangi mereka ini. Walaupun tidak merugikan Allah sedikit pun. Tapi kita manusia, apa yang kita lakukan untuk itu? Li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah dan menjadikan kalimat orang kafir itu sufla, rendahan, bawahan. Wa antumul a'launa, kalian itu yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Jadi jangan boleh minder sama orang yang selain kita. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang yang mukmin. Al-Islamu ya'lu, kata Nabi, wala yu'lai. Islam itu tinggi, tidak ada lebih tinggi daripadanya. Itu kita yakini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan baik kepada orang-orang yang bersyukur. Lihat pangkal dan ujung ayat. Pangkalnya, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul. Seperti nabi-nabi sebelumnya, manusia seperti pada umumnya manusia. Bedanya itu, istimewanya adalah dapat wahyu yuha ilayya. Apa kaitan wa ma Muhammadun illa rasul? Karena harus kita kaitkan pangkal ujung ayat biar dia nyatu sinkron. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Wa sayajzillahu syakir, dan Allah akan beri balasan baik kepada orang-orang yang bersyukur. Tadi ada teks selawat tadi, Ustaz. Saya nggak hafal terus terang selawatnya, tapi ini selawat tadi langsung mengena di hati saya, Masya Allah. Karena apa? Ya, sulit menjelaskan kata-kata yang tepat untuk mengaitkan, nanti panjang kali lebar sama dengan luas, ya. Tapi ternyata dirangkum singkat oleh selawat yang kita baca tadi itu. Gak apa-apa lama nyarinya, tapi yang penting penjelasannya singkat. Muhammadun syukruhu fardun alal umami, ya. Muhammad itu bersyukur karena adanya itu adalah kewajiban fardun alal umami, kewajiban bagi umat manusia. Jadi kita bersyukur betul sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Harus bersyukur betul karena kita tidak mendewakan, tidak menuhankan atau menderajatkan sebagai ketuhanan kepada Nabi Muhammad SAW. Bersyukur betul karena kita termasuk orang-orang mencintai Rasulullah SAW. Maka tanpa dijelaskan itu pun secara detail langsung Allah sebutkan di ujung ayat, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan baik kepada orang-orang yang bersyukur itu. Bersyukur karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala wasallam. Ya. Jadi penjelasannya nanti kalau panjang Pak ya. Jadi cukup sini Ustaz. Masya Allah ya. Itu barokah ya. Masya Allah. Syukruhu fardun alal umami. Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Jadi yang panjang dari tafsirnya disingkat jadi 4 kata. Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Masya Allah, barakallah.
Saya dapat ilmu dari sini. Masya Allah, langsung seketika Allah berikan ilmu itu ya, melalui Ustaz Ferry dan rekan-rekan semuanya Bapak Ibu, tabarakallah, Masya Allah. Kemudian ayat yang kedua, sampai jam kecil saja ya. Jam besar, jam 10 jam besar, 11 besar, 12 jam 1 jam kecil ya. Tahan ya. Saya nggak tahan Bapak Ibu. Ayat kedua yaitu surah Al-Ahzab ayat 40 ya. Surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Astagfirullah, apa khatab ya? Tidak ada wa di pangkal ya. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Maka Muhammadun, tidaklah ada Muhammad itu aba ahadin min rijalikum. Aba itu ayah. Ahadin salah seorang min rijalikum, laki-laki dewasa di antara kalian. Kenapa laki-laki dewasa? Karena memang Nabi punya anak laki-laki, tapi tidak sampai dewasa. Anak Nabi ada 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Dari 2 istri yang dapat anak ya, Khadijah 6, 1 Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir, suku Koptik ya, Kipti ya, yang dari raja-raja Fir'aun ya, masuk Islam, kemudian menikah dengan Nabi dan ada anaknya nama Ibrahim ya, jadi anaknya ada 3 laki-laki tapi tidak sampai dewasa. Kenyataannya tidak sampai dewasa, maka Allah menegaskan maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Tidaklah Muhammad itu adalah ayah salah seorang laki-laki dewasa di antara kalian. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya kan banyak orang yang misalnya pemukanya, tokohnya yang diagung-agungkannya wafat, anaknya jadi diputuskan. Jadi nggak ada yang diputuskan. Penerus Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar Siddiq. Penerus Abu Bakar anaknya? Tidak. Umar bin Khattab. Penerus Umar siapa? Anaknya? Juga tidak. Utsman bin Affan. Penerus Utsman siapa? Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walakin Rasulullah, tetapi adalah Rasul Allah. Pernah lihat stempel Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan pemimpin umat, punya stempel yang diberi surat kepada raja-raja. Salah satunya Raja Muqawqis Mesir, aslim taslam, masuk Islam kamu masih selamat. Dikasihlah hadiah oleh Muqawqis, hadiah dipulangkan oleh Nabi. Tapi ada 3 orang ya, kakak beradik pelayan, itu salah satunya tadi jadi istilah di Maria Al-Qibtiyah tadi, Maria suku Koptik ya, Mesir Kipti ya. Kakaknya pulang ya, rindu. Kemudian ada tabib yang 6 bulan di situ beroperasi, maksudnya pengobatan gratis. Kalau kita bertujuh ya pre kan, tapi gak ada yang datang. Kenapa? Ternyata rahasianya sahabat Nabi gak ada yang sakit. Kenapa demikian? Ketika ditanyakan kepada Nabi, kami tidak makan sampai terasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau kita sebelum lapar makan itu salah. Nanti kita sama Nabi beda-beda dikit katanya. Nabi dikit makan, kita dikit makan. Belum lapar udah makan. Ya kan? Yang benar adalah
kami tidak makan sampai terasa lapar, atau kami baru makan kalau sudah lapar. Begitu nikmat orang yang berpuasa. Dia baru makan setelah lapar. Jadi makannya bukan sebelum lapar. Tidak benar itu. Yang benar adalah makannya kalau sudah terasa ya, lapar ya. Baru berhenti sebelum kenyang ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Stempel Nabi itu kepada raja-raja itu begini, ini bulat kan stempelnya. Muhammad yang di bawah, di tengah-tengah itu Rasul, di atas tulisan Allah. Walaupun begitu cara baca dari bawah ke atas, walaupun bahasa kan kanan ke kiri kan, tapi bacanya dari bawah. Muhammad Rasul Allah. Kenapa? Muhammad itu manusia. Dia menjadi mulia karena menjadi Rasul wahyu. Siapa mutusnya? Allah. Jadi stempelnya begitu. Jadi wa khataman nabiyyin ya. Dan penutup para nabi. Ada yang membaca qiraah wa khatiman nabiyyin. Sah bacaan itu ya. Tapi artinya khatib itu artinya cincin. Ya lebih kurang beti lah, beda tipis maknanya ya, penutup, menggabung ajaran seluruh penyempurna. Gara-gara itulah tanda kutip ada yang menyeleneh, namanya Mirza Ghulam Ahmad dari India, mengaku nabi, padahal allati la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang seperti ini, la haula wala quwwata illa billah, wafatnya atau meninggal dunianya, bahkan bahasa kasarnya matinya itu tak layak. Dia makan, minum, tidur, BAB, BAK ya di situ tempat tidurnya itu di bolong itu sampai wafatnya. Termasuk orang yang katanya pahlawan revolusi dunia, namanya bagus, Mustafa Kemal, atau tuh kalau bahasanya Mustafa Kemal atau kan. Tapi apa? Diruntuhkannya nilai-nilai Islami yang sudah mengakar dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Nama jalan pula tuh juga bangga-banggakan. Kalau orang yang di Turki sana lihat kuburannya itu nggak diterima bumi loh, sehingga dikuburkan di atas gitu kan, di semen. Kalau orang-orang yang Muslim ya, yang mengetahui sejarah ini, itu tercium bau yang semacam lah. Tapi orang-orang yang you can see itu yang tak beriman, ya ada kali nggak ada kali. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini hikmahnya langsung dikat oleh Allah bahwasanya wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ada yang mengatakan ada Nabi sallallahu Muhammad kafir. Kemudian anaknya juga tadi wafat sebelum dewasa juga jangan dikultuskan. Nabi wafat, ada orang murtad. Kenapa? Ya menganggap ya sudah wafat, ya sudah tidak ada lagi kita berkewajiban untuk mentaatinya. Ingkar zakat, kenapa? Itu kan umpetin dari Muhammad. Padahal ayatnya jelas, Nabi Muhammad dan keluarganya sampai akhir zaman tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Tapi alhamdulillah, ada nggak yang miskin, ada nggak? Habaib itu yang melarat ada nggak? Masya Allah. Kiai Haji almarhum ya, salah satu pemimpin ormas besar di Indonesia, almarhum ya, pernah menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini kalau ada sobekannya, itu kan harus dihormati, tidak layak diabaikan, tidak layak disepelekan ya. Mungkin ditaruh di tempat yang, atau di bagaimana di fikihnya nanti ya kalau udah koyak-koyak gitu kan. Ya begitu juga keturunan Rasulullah SAW yang darah Rasul ada pada dirinya. Kalaupun kita nggak senang dengan perilakunya, tanda kutip sesuatu, tidak boleh kita hina, karena darah Rasul ada pada dirinya. Kalau beda pendapat, jadi jangan dihinakan. Nanti apa Allah akan hinakan cepat atau lebih cepat dunia, nggak perlu di akhirat.
Maka bertobatlah orang-orang yang menyakiti, tanda kutip, menyakiti apa sajalah, badannya, fisiknya, pikirannya, keluarganya, atau apapun. Tidak bertobatlah segera. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, surah Muhammad ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa maksudnya ini? Beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Banyak ayat yang menyebutkan Al-Quran, tapi yang di sini tidak disebutkan wa amanu bil Quran, tapi bima nuzzila ala Muhammad. Apa hikmahnya? Yang pertama, biar konsentrasinya pada kata-kata Muhammad SAW. Yang kedua, selain Al-Quran kan juga hadis. Karena apa? Nabi mengucapkan hadis dengan bahasanya, tapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi bukan hawa nafsunya, tapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, termasuk hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya. Sehingga ini mencakup semuanya. Tidak dikatakan wa amanu bil Quran, tapi wa amanu bima nazzala ala Muhammad. Stressingnya pada kata Muhammad. Bisa saja wa amanu bima nuzila alaihi, beriman kepada yang diturunkan kepadanya, pakai katanya, atau alaika, kepadamu. Tapi penegasan kata-kata Muhammad begitu penting. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal haqqu. Walaupun Al-Quran tidak disebutkan kata-kata Qurannya, tapi wa huwa itu kembali kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah hak benar mir rabbihim, dari Allah Tuhan mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun, apapun yang terkait dengan Al-Quran pasti mulia. Malaikat yang menukar Al-Quran siapa Bapak Ibu? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat, imamul malaikah, sayyidul malaikah. Mulia karena beliaulah yang membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya Al-Quran turun di Lailatul Qadar ya, pada bulan Ramadan. Surah Al-Qadar menyebutkan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun berduyun-duyun para malaikat. Kalau para malaikat Jibril masuk enggak? Masuk. Tapi kenapa juga disebutkan war-ruh? Ar-Ruh itu nama malaikat Jibril, nama lainnya, atau di ayat lain Ruhul Qudus. Al-Quran menyebutkan nama malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus. Di sini disingkat War-Ruh. Padahal Al-Quran singkat tepat padan. Malaikat kan turun berduyun para malaikat. Berarti malaikat Jibril sudah masuk. Kenapa masuk lagi War-Ruh gitu? Saking mulianya harus diistimewakan. Mulia karena apa? Karena dia yang bawa Quran pada Lailatul Qadar itu. Itu malaikatnya. Nabinya, nabi apa yang menerima Al-Quran? Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, Habibullah, Imamul Anbiya wal Mursal. Ketika Isra wal Mi'raj, Allah bangkitkan ruh para nabi dan rasul sebelumnya. Jumlah nabi itu totalnya 124.000 nabi.
jumlah rasul 300-an rasul, dibangkitkan seluruhnya untuk sekedar menjadi makmum, menghormati Nabi Muhammad yang menjadi imam ketika pada Al-Isra wal Mi'raj di Masjidil Aqsa. Nabinya Nabi Al-Quran. Kemudian kota diturunkan Al-Quran, Makkah dan Madinah. Ada istilah Makkiyah dan Madaniyah, menjadi kota yang paling mulia di dunia, tanah suci. Di Mekah kita 1000 kali lipat, kemudian di Madinah 1000 kali lipat beribadah di sana daripada tempat lainnya. Kemudian itulah tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Saking mulianya tempat itu. Nabi Muhammad imam sholatnya di Masjidil Aqsa yang kita di sana 500 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nabinya menjadi nabi mulia, bulannya pun menjadi bulan mulia. 70 kali ibadah di bulan Ramadan daripada ibadah di bulan lain, 70 kali. Kemudian bahkan ada satu malam Lailatul Qadar yang baik pada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan, lebih baik pada itu kalau hitung matematikanya. Oleh karenanya sangat penting disebutkan kata-kata Muhammad di ayat ini untuk menegaskan itulah nabi yang mulia. Kafaru anhum sayyi'atihim, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, karena kita mungkin punya masalah karena punya dosa. Wa aslaha balahum, dan memperbaiki keadaan mereka. Mereka siapa? Orang beriman, beramal saleh dan beriman kepada Al-Qur'an. Jadi makanya ada istilah selawatin aja. Benar istilahnya. Kalau bingung kita mau buat apa, bingung mau mengatakan apa, mengutarakan apa kepada siapapun, apalagi kepada Allah SWT, mulai dengan selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Pasti saya Allah akan menghapus kesalahan mereka, mengampuni dosa kita, dan memperbaiki keadaan mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ya, yang terakhir. Jangan sangka terakhir makin singkat. Ayat ini panjang. Akhir surah Al-Fath ya, ayat 29. Yang tadi mungkin 1 jam, ini berarti bisa 2 jam ya. Ayat 29 surah Al-Fath ya. Ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم min atharis sujud ya. Masih setengah lagi ya, insyaallah kalau ada kesempatan kita lanjutkan ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Ini penting disebutkan. Kenapa? Ayat setelahnya menyebutkan dan orang-orang yang bersamanya itu, kalau yang lahir kan, yang zahir bersama Nabi sahabat-sahabatnya, kita masuk enggak? Kalau yang zahir tidak, tapi yang batin kita harus merasa ini adalah, kita harus bagian daripada ini. Contoh misalnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, pas tahiyat kan, pas tasyahud ya, salam sejahtera bagimu hai Nabi. Itu kan akrab, bagimu ya di depan kan. Bagimu Pak Ferry nggak mungkin baginya gitu kan. Bagimu Ustaz Ferry berarti memang di hadapan. Tapi alam kita berbeda kan. Di batin itu yang merasakan. Kita memang sholat menyembah Allah, tidak boleh menyembah selainnya, tapi kita rasakan ya, kehadiran Rasulullah SAW sehingga ada yang bergetar.
Saya pernah ke ke daerah Lakasannya, ada daerah tempat-tempat para syekh gitu ya. Ya, adalah gitu ya. Masya Allah, barakallah. Jadi ada yang bergetar ini ya, ketika angkat begini bergetar, kemudian betul-betul nampak khusyuk kalau dilihatnya telunjuknya itu kan. Dan terucap saya dengar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merasakan zuknya itu dapat, insya Allah bisa bergetar. Oleh karenanya baca selawat Nabi ketika sholat hukumnya wajib. Sekhusyuk apapun sholat seseorang, sepanjang apapun, selama apapun, sebanyak apapun rakaatnya, sepakat ulama tidak sah kalau tidak baca selawat. Tidak sah kalau nggak mengucapkan wa